Lagi ramai dibahas kenapa Ormas kok diberi tawaran untuk mengelola tambang oleh pemerintah melalui peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024. Padahal kita tahu, Ormas memiliki fungsi utama untuk memperkuat prinsip agama. Apa ya alasan pemerintah? Diberikan itu adalah sekali lagi badan-badan usaha yang ada di Ormas. Persyaratannya juga sangat ketat. Baik itu diberikan pada koperasi yang ada di Ormas maupun mungkin PT dan lain-lainnya. Jadi badan usahanya yang diberi. Jadi jelas ya, apa kata Presiden, bukan untuk ormas keagamaannya, melainkan untuk badan usaha milik ormas keagamaan. Apa bedanya ya? Tapi di luar itu semua, pemerintah memastikan pemberian lahan tambang untuk ormas ini dilakukan secara profesional. Jadi pikiran saya adalah tetap mereka akan mengikuti kaidah-kaidah norma standar yang disyaratkan dalam aturan terhadap pengelolaan lingkungan termasuk reklamasi terhadap wilayah-wilayah yang telah diambil tambangnya. Begitu bos, ya. Ini adalah penawaran dari pemerintah kepada ormas keagamaan dalam mengelola tambang di Indonesia. Penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki ormas keagamaan. Kepemilikan saham ormas keagamaan tidak dapat dipindah tangankan tanpa persetujuan menteri. Kepemilikan saham ormas keagamaan harus menjadi mayoritas. Dilarang bekerja sama dengan pemegang PKP 2B sebelumnya atau berafiliasinya. Berlaku dengan jangka waktu 5 tahun. Sekarang kita lihat dulu, tambang apa sih yang akan diberikan kepada ormas keagamaan ini? Jadi ada 6 wilayah lahan yang sebelumnya dikelola oleh 8 perusahaan besar batu bara yang akan ditawarkan untuk ormas keagamaan. Dan ini masuk dalam wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK. Ada 96.854 hektar yang siap dikelola melalui PKP 2B atau perjanjian antara pemerintah dan badan usaha berbadan hukum untuk melakukan kegiatan pertambangan batu bara. Mereka berada di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Apakah sudah tepat nih pemerintah menawarkan tambang batu bara ke ormas keagamaan? Ormas keagamaan termasuk saya bisnisnya, itu hampir tidak punya pengalaman untuk masuk pada dunia pertambangan tadi, sehingga tidak punya kapasitas, nggak punya kapabilitas, tidak punya kecukupan dana gitu ya. Nah dalam kondisi semacam itu, nanti ormas keagamaan hanya sebagai maklar gitu ya, yang mengajak pihak kedua, apakah kontraktor, dan itu sudah disampaikan juga oleh Bahlil gitu ya, untuk mengelola tadi. Nah, nanti ujung-ujungnya yang diuntungkan lebih besar tuh ya kontraktor tadi. Ormas keagamaan lagi-lagi akan dapat pendapatan yang tidak begitu besar. Adanya PP 25 ini memang kemudian ormas ini secara leluasa dan dikhawatirkan terjadi praktek-praktek penyalahgunaan atas nama agama yang memicu berpotensi munculnya konflik kekerasan atas nama agama, dan di situ juga akan membuat perlakuan yang kurang baik terhadap masyarakat lokal atau masyarakat setempat yang memang secara keseluruhan mungkin dia memiliki tambang di wilayahnya, tetapi karena mereka berbeda dengan ormas agama yang ingin menguasai, seringkali kemudian potensi konfliknya tinggi. Wasekjen MUI Ihsan Abdullah merespon soal pemberian konsesi kepada ormas justru bisa berdampak positif karena pertambangan tidak berputar di kalangan elit dan masyarakat melalui ormas bisa dapat ruang. Terus bagaimana dengan ormas keagamaan terkait dengan tawaran pengelolaan tambang dari pemerintah ini? Itu pemerintah mengeluarkan revisi PP nomor 96 tahun 2021 yang memungkinkan
untuk ormas keagamaan mendapatkan konsesi tambang, kami juga kemudian mengajukan permohonan. Ya. Nah sekarang masih berproses, ya, misalnya untuk peraturan presiden dan lain-lain, kita lihat nanti. Konferensi Wali Gereja Indonesia sebagai sebuah lembaga agama, kiprahnya hanya berkaitan dengan kegiatan peribadatan, berkaitan dengan pembangunan hidup rohani umatnya, termasuk bagaimana membentuk kesalehan-kesalehan umatnya, dan karya-karya sosial kemanusiaan. Kemudian, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia PGI merespon pengelolaan tambang. PGI, jika ikut menjadi pelaku usaha tambang, potensial akan menjadikan PGI berhadapan dengan dirinya sendiri kelak dan sangat rentan kehilangan legitimasi moral. Lalu Muhammadiyah, mereka mengatakan tidak akan tergesa-gesa dan mengukur diri agar tidak menimbulkan masalah bagi masyarakat, organisasi, bangsa, dan negara. Di luar izin untuk ormas keagamaan, sebenarnya masih banyak PR pemerintah dalam mengawasi pertambangan di Indonesia, khususnya batu bara. Banyak temuan lubang-lubang bekas tambang yang tidak ditutup. Dampaknya 40 orang meninggal dunia sejak tahun 2011. Tambang juga mencemari sungai Bendili karena tanggul limbah jebol. Perusahaan bahkan harus membayar 11,39 miliar rupiah kepada pemerintah. Belum lagi persoalan tanah kepemilikan masyarakat yang akhirnya digunakan untuk tambang. Ormas yang memperoleh izin pengelolaan tambang seharusnya mampu memenuhi syarat dan kemampuan seperti perusahaan dalam mengelola wilayah pertambangan. Jangan sampai negara merugi karena kurangnya pengalaman pengelolaan wilayah pertambangan. Gimana? Anda setuju? Kita lanjut di kolom komentar. Saya Nabila Biasa, sampai jumpa.